Hadis apa? Qudsi. Kuci-kuci. Dalam hadis qudsi, selesai Allah ciptakan dunia, Allah berfirman kepada dunia, ya dunia, inni ja'altuki jannatan li'a'dai wasijnan li'auliyai. Suara saya cakep gak? Mohon maaf lagi serak, tapi bilang aja cakep. Bilang jelek saya banting nih mic. Selesai Allah ciptakan dunia, Allah berfirman kepada dunia, hai dunia, aku ciptakan engkau sebagai surga bagi musuh-musuhku dan penjara bagi kekasih-kekasihku. Dunia ini surga musuh Allah, penjara kekasih Allah. Saya mau tanya nih, jawab ya. Jawab ya. Ayo jawab. Ini acara alhamdulillah sukses berhasil. Top panitianya. Kenapa sukses berhasil? Karena yang hadir pada kesempatan peringatan Maulid kali ini di Masjid Darussalam yang mulia ini ada dua golongan manusia. Salah satu nggak hadir, gagal. Yang pertama para kiai dan penceramah, yang kedua para santri dan jamaah. Salah satu nggak hadir, gagal. Betul nggak? Contoh, jamaah hadir penuh di masjid sampai keluar-luar. Mungkin kalau boleh saya simpulkan dalam hitungan saya ini, yang hadir guru ini kurang lebih 5.271, termasuk khodamnya, korinnya, kan itu kan, termasuk malaikat-malaikat yang hadir banyak loh, bukan hanya manusia yang hadir di masjid waktu tabligh, termasuk jin-jin banyak. Biasanya kiai yang pakai sifat mata bisa melihat jin. Kiai Idam Khalid, saya juga pakai sifat. Saya lihat di sini banyak memang, ada yang ngipas-ngipas, ada yang nyender, ada yang pantatnya gatel, ada yang makan melulu, ada yang main HP, ada yang ngobrol. Nih bocah nih, ini calon pemimpin. Tuh yang pakai baju krim nyender sedikit ke tembok, yang nggak pakai peci, pakai peci sekarang. Alhamdulillah calon menteri BUMN. Badannya kayak Erick Thohir. Yang tengah itu, nah agak kurusan dikit, yang melototin saya, ini calon presiden, kurus kayak Pak Jokowi. Itu yang kecil, yang ngobrol sih, itu calon penggali kuburan. Makanya dengerin loh. Saya jamin insya Allah yang muda-muda ini, remaja putra putri yang mendengarkan ceramah sampai akhir dengan seksama, dan ilmu yang didapat dari Kiai Idam Khalid, dari Kiai Mustafa Ilyas, dan sedikit dari saya juga ini, tolong dilaksanakan, amin, biar jadi ilmu yang manfaat. Saya jamin anak-anak muda, remaja putra putri, yang besar yang kecil, nah di hari tua pasti jadi orang. Maksudnya orang yang berhasil. Kan orang tua dulu begitu kalau ngomong, ya guru, notong udah mondok biar selesai ngajinya, sekuliah biar tinggi, ntar di hari tua jadi orang, kan gitu. Memang kadang-kadang jadi monyet sih, cuman kan bahasa kiasan. Sama aja ini yang hadir di Masjid Jami Darussalam malam hari ini adalah orang-orang yang punya nama. Ya punya nama emang, tapi maksudnya orang-orang besar, para kiai, pengurus NU, betul enggak? Orang-orang hebat. Insya Allah semua yang hadir hebat dunia dan akhirat. Ya Rabbal
Jamaah hadir semua. Kiai penceramah nggak ada yang datang, gagal acara. Sebaliknya kiai penceramah pada datang, pada hadir, jamaah nggak ada sama sekali, persis orang gila. Mau ceramah sama siapa dia? Sebagai penceramah ingin bertanya kepada jamaah, siap menjawab? Sanggup menjawab? Ingin menjadi musuh Allah atau kekasih Allah? Kurang kompak. Ntar dulu, belum nanya. Kalau ibu-ibu sih alhamdulillah sih. Cuman yang di tengah, kenapa melototin saya dari tadi? Mungkin terpesona dengan saya. Sayang dalam hatinya bilang, ini kiai apa dukun? Semangat ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi ibu di luar nih kurang semangat nih jawabnya nih. Saya perhatiin dari tadi persis korban gempa bumi. Ayo jawab. Ya, ingin menjadi musuh Allah atau kekasih Allah? Kekasih Allah atau musuh Allah? Kalau ingin menjadi kekasih Allah, jadikan dunia ini sebagai penjara bagi kita sekalian. Dalam dunia penjara ada istilah rule of the game, aturan main, yaitu syariah Islamiyah. Ada halal, ada haram, ada hak, ada batil, ada sunnah, ada mustahabbah, ada makruh, ada mubah. Iku kabeh kudu diugemi. Ngerti nggak? Bodo amat dah. Harus dipelajari, diketahui, kemudian yang halal mangga dipersilahkan, yang haram tolong dijauhkan, betul nggak? Yang wajib harus dijalankan, yang sunnah diperhatikan. Dan begitu selanjutnya. Ini aturan Allah, bukan pemaksaan kehendak, tapi demi keselamatan umat manusia dari dunia sampai Islam ini lengkap, sempurna, universal, komprehensif, cocok untuk kapan saja dan di mana saja. Nah, suri toladan dalam semua hal kebaikan tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasul Sayyidina Muhammad SAW yang malam ini kita peringati hari lahirnya. Saya mau tanya, siapa nama Nabi kita? Siapa nama Nabi kita? Sayyiduna Muhammad. Jangan cuman Muhammad. Ya, sopan santun kita kepada Nabi. Kiai aja panggil namanya saja saya marah. Siapa yang ceramah? Mujib. Setan lu. Apalagi Nabi. Betul gak? Hormat kita kepada ulama, guru-guru kita. Kiai Mustafa Ilyas, Kiai Idham Khalid, Kiai Abdul Karim, Kiai Dadang, Kiai Soal, ya pokoknya ya ustadz, guru, muallim, mudarris. Nah gitu. Saya paling nggak suka kalau dipanggil ustazah. Berarti masih pada melek nih, belum ngantuk. Betul gak? Betul gak? Saya mau tanya sekali lagi, siapa nama Nabi kita? Bagus. Biar beda antara orang yang ahlus sunnah dengan orang yang bukan ahlus sunnah, ya. Sayyiduna Muhammad. Nama bapaknya Sayyid Abdullah, ya. Nama ibunya Siti Aminah. Siti itu kata orang dulu, kata guru saya, singkatan dari Sayyidati, Sayyidah Aminah, gitu ya. Abdullah, Aminah, Abdul Mut, Abu Talib. Ntar dulu nih. Oh bapak ini kayak lobet semua nih. Apa dosa? Yang kompak dong. Jangankan menyebut nasab sejarah Nabi, menyebut kisah orang soleh saja
turun rahmat. Apalagi nyebut nama Nabi, ibunya, bapaknya. Ayo yang kompak ya. Abdullah, ibundanya Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Stop. Nah, supaya kedengaran bacanya, hadrohnya, nanti rohatil baru pukul hadrohnya. Oke? Oke? Saya pengen denger Abdullah, Aminah, Abdul Abu Talib, Khadijah istri setia, putri, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah Allahumma sholli wa sallim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil akhyaru tasdu bilayalil maulidi, wa bariqun nuri yabdu bima'ani ahmadi. Rohatil akhyaru tasdu bilayalil maulidi, wa bariqun nuri yabdu bima'ani ahmadi. Wa bariqun nuri yabdu bima'ani ahmadi. Wa bariqun nuri yabdu bima'ani ahmadi. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi, bilayalil maulidi, bilayalil maulidi, bilayalil maulidi, bilayalil. Kasetnya habis ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang disampaikan oleh Kiai Haji Idham Khalid, juga Kiai Haji Mustafa Ilyas tadi tepat sekali. Apa kata guru kita Kiai Mustafa Ilyas? Beliau membawa satu ayat tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, walaupun serak masih lumayan. Saya ini kalau haji umroh ke Mekah pasti mendapat kesempatan guru menjadi imam di Masjidil Haram, walaupun satu kali pasti itu. Jadi saya ini bukan penceramah sembarangan. Pokoknya kalau ke Mekah dapat kesempatan itu. Cuman jamaahnya itu hanya rombongan saya. Itu pun kadang 4 orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Ini emang di mana-mana yang semangat ibu-ibu. Bu, Pak, ya. Bener kata Kiai Idham Khalid, ibu-ibu masuk surga duluan. Berarti mati duluan dong. Amin aja udah. Surga ya. Mati mah kapan aja jadi kan? Udah siap kan? Harus siap, guru. Mati itu begini, saya kasih tahu nih. Mati itu misterius problem, nggak tahu kapan dan di mana. Jangan khawatir. Selagi masih hidup, maka tidak mati. Loh, bener nggak saya ngomong? Jangan khawatir dengan virus, dengan cuaca. Kena bom saja itu kalau waktunya ajalnya belum sampai, nggak mati kok. Ketabrak kereta sekalipun kalau belum ajalnya nggak mati. Tapi kalau ajal sudah sampai, nggak pakai sakit mati. Orang Arab katakan begini, al mautu mas'alatun ghaibiyah. Mati itu misterius problem, nggak tahu kapan dan di mana. Muda mati dulu ada nggak? Banyak. Makanya yang muda-muda, jangan mentang-mentang muda. Game mulu kerjaannya. Mending game, kadang-kadang judi online, slot. Ya, mulai sekarang talak 3 dengan judi online, talak 3 dengan slot. Kalau perlu game kurangin, banyakin ngaji. Oke? Bekal kita nanti di hari tua dan di hari akhirat nanti. Muda mati dulu banyak, tua belakangan tidak sedikit. Tua mati dulu memang pantasnya begitu. Muda belakangan wajar. Gak sakit, gak kenapa-apa, tahu-tahu mati. Sakit-sakitan bertahun-tahun, gak mati-mati. Pagi ngobrol, siang mati. Siang ngobrol, sore mati. Sore mati, malam ngobrol. Jadi memedih. Orang yang ngaku Islam, ada nggak orang Islam yang nggak sholat? Sadis amat jawabnya, banyak. Bilang ada kek ya. Ada nggak orang Islam yang nggak sholat? Banyak. Padahal sholat yang wajib yang 5 waktu itu fardhu ain, kewajiban individual, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang 5 waktu, ayo kita hitung. Zuhur, asar, berapa rakaat? Ini pentingnya penceramah itu begitu, pentingnya kampanye itu begitu. Berapa rakaat? 5. Dilihat jari masalahnya, tersihir semua. Mana ada sholat 5 rakaat? Zuhur berapa? Sama, di Semarang juga 4. Asar jadi berapa? Maghrib jadi berapa? Isya jadi berapa? Subuh jadi berapa? Subuh pakai kunut nggak? Kenapa pakai? Jawabannya gampang saja, karena bagus. Gak ada yang bagus ditinggal, bego. Bagus ditinggal, gitu aja udah dalilnya ya. Allahumma hdina fiman wa afina fiman wa tawallana fiman wa barik lana fima wa qina birahmatika syarrama. Tambah lagi ya, doa tolak bala atau kunut nazilah gitu. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mulhidin, dammir a'da'ana a'da'ad-din, zalzil aqdamahum. Amin dong. Pada melotot doang. Wa anzil ru'ba fi qulubihim wa la tuballighumul amal. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallituhum alaina bidhunubina.
tambah lagi doa untuk negara boleh. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah aminah mutmainnatan rakhiyah tajri fiha ahkamuk wa sunnatu rasulik. Nah, tambah doa tolak balak. Biasanya kalau guru-guru dulu dibalik tangannya nolak. Nolak kan begini. Memang ada nolak begini. Narik namanya. Sama aja Ustadz dikasih hadiah kan kadang tangan kiri nolak. Tapi tangan kanan narik. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal munkar wal fahsya wasyada'id wazzalazil wal awaiq wan nawazil wal qahqa wat ta'un wal amradul qatilah ma la yakshifu ghairuk. Itu. Jadi kunut itu bagus, di samping bagus itu menurut Imam Syafi'i termasuk sunnah ab'ad. Jika lupa wajib sujud sahwi. Tuh, di sini pakai kunut nggak? Maulid masa nggak pakai kunut? Biasanya masjid yang ngadain peringatan Maulid pasti pakai kunut. Kalau nggak pakai kunut, jangan ngundang saya. Saya nggak mau dipanggil orang nggak pakai kunut. Zaman fitnah kok kunut masih dibahas saja. Sekarang rata-rata orang Jakarta sudah nggak bakas kunut lagi. Kenapa? Subuh udah pada nggak. Boro-boro kunut sekarang. Subuh kesiangan. Padahal berkah di subuh hari. Ya, al barokah fil bukur, keberkahan itu ada di pagi hari. Rahmat Allah turun tuh mulai pagi hari. Maka orang Islam yang sholat, terutama sholat subuh, itu luar biasa disaksikan oleh 2 sip malaikat penjaga malam dan siang. Halo? Halo? Bu? Pak? Alhamdulillah masih hidup. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, berkah rizki, soleh-solehah keturunannya, ijabah doa-doanya, dan banyak duitnya. Ya Rabbal. Orang yang sholat subuh terlebih berjamaah itu disaksikan oleh 2 sip malaikat malam dan malaikat siang. Maka sholat subuh disebut wa Qur'anal fajr. Quran fajar itu subuh. Ya. Dalilnya cuman cukup 1 ayat kok. 5 waktu itu. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Walaupun serak tapi nyebut Allahnya semangat, jadi alhamdulillah. Tapi biasanya kalau ceramah udah lama, biasanya sih panitia atau MC-nya nyuratin dengan surat kecil. Kalau kira-kira kelamaan atau dicolek kaki saya, ini kan dilepas begitu aja ini. Ini kan penyiksaan terhadap penceramah ya begini nih. Nggak tahu jam berapa selesai. Perasaan saya ceramah udah 3 jam ini. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah solat karena tergelincir matahari, itu solat duhur dan asar. Ila ghasaqil lail, sampai datangnya gelap malam, yaitu maghrib dan isya. Wa Qur'anal fajri, nah subuh nih.
Quran Fajar disebutnya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran Fajar alias sholat subuh itu sangat disaksikan. Bukan berarti yang zuhur, asar, maghrib, isya enggak disaksikan, bukan. Disaksikan juga, tapi yang lebih disaksikan adalah sholat subuh. Kenapa? Disitulah berjubal-jubal, berdesak-desakan malaikat malam dan malaikat siang. Jadi orang yang sholat subuh, bu, Pak, anak muda, yang sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat yang malam, malaikat yang siang. Malaikat yang malam belum pergi, malaikat siang sudah datang. Maka masyhuda di situ. Kok tahu? Kiai kan pernah ngaji, betul nggak? Ya, jadi alhamdulillah, kata orang sih saya kiai, ya lumayanlah dikit-dikit bau kiai daripada kiai bau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Biasakan bangun, terutama anak-anak muda ini kalau ingin berhasil tuh, tambah tahajudnya kalau bisa itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pengen sukses tahajud, pengen berhasil tahajud. Amin. Ibu-ibu pengen punya anak soleh tahajud. Bapak-bapak pengen sukses karir tahajud. Yang dagang pengen laris tahajud. Yang tani pengen makmur subur tahajud. Yang di bidang jasa banyak yang pakai jasanya tahajud. Yang ustadz tukang ceramah biar banyak panggilannya tahajud. Itu amin. Ini kerjaan molor mulu. Iya. Na'udzubillah min tahajud. Nabi itu kan tahajud. Dan tahajud itu antiknya apa? Wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Tuh. Coba kalau tahajud juga wajib. Oh, yang wajib aja banyak ninggalin. Ya. Tahajud itu wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Walaupun sunnah, tapi keberkahannya luar biasa, manfaatnya, hikmahnya luar biasa. Alhamdulillah. Lapor Kiai. Saya ini dulu sebelum ngontrak itu ngekos. Sebelum ngekos itu numpang di majelis taklim. Boleh dikata orang gembel dulu saya. Gembel segembel-gembelnya. Orang dari Jepara. Dari Jepara kuliah di Lipia. Kalau kata orang Betawi mah mujib dulu mah dari Jepara ke Jakarta. Bawa celana kolor doangan. Padahal ada isinya. Ketawa ibu-ibu. Ya biar kagak ngantuk ini ya. Ya. Alhamdulillah barokah. Di samping kuliah di Lipia, saya bergaul dengan para ulama-ulama Betawi. Saya ngaji baca kitab hikmah namanya Syumusul Anwar wa Kunuzil Asrar sama Kiai Thahir Rohili Ciliwung At-Tahiriyah. Oh, beliau pernah mukim di Mekah. Juga pernah ikut ngaji Buya di Ziyadah Tanah 80, tidur di menara sebelah kiri, nyari berkah. Kalau nyari ilmu mah banyak ilmuwan, nyari berkah yang susah. Orang punya berkah jarang, yang punya ilmu banyak. Iblis juga punya ilmu, betul nggak? Iblis itu profesor doktor, udah titelnya ya bererot tuh iblis. Cuman kagak ada akhlak, nggak ada adab. Perintah Allah dilanggar, disuruh sujud kepada Nabi Adam nggak mau dia. Ya kan, kalau nyari ilmu banyak sekarang, tapi nyari keberkahan itu yang susah. Makanya alhamdulillah walaupun saya kuliah di tempat Wahabi Lipia, tapi tetap saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU sampai mati saya. Ini NU semua kan? Alhamdulillah. Biasanya ngadain maulid mah NU. Alhamdulillah. NU itu keramat. Saya ini lapor Pak Kiai. Saya ini cucu Mbah Hasim dari segi agama. Dari segi bukan nasab ya. Dari segi agama, saya berguru dengan Abah Zen Syukri Palembang. Silakan buka di Google ada itu.
Abah Zain Syukri Palembang itu pernah mondok di Tebuireng 3 tahun. Langsung kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, diangkat sebagai anak, jadi anak angkat beliau itu paling disayang dulu Abah Zain Syukri. Doanya mustajab. Nah saya alhamdulillah kurang lebih 6 bulan saya di Palembang. Wong kita galo. Alhamdulillah dapat ijazah Dalailul Khairat, terus Thariqah Samaniyah. Alhamdulillah tetap saya jaga ke-NU-an saya, walaupun saya tidak di struktur. Yang penting hati saya NU, ya, darah tulang saya NU, badan saya NU, saya lahir di kalangan NU, orang tua saya NU, kakek nenek saya NU, dan sekarang juga di Jakarta Betawi mayoritas adalah Nahdlatul Ulama. Pertahankan ini. Kenapa? Ini saya kasih tahu nih, Bu, Pak, Indonesia ini kalau nggak ada NU habis sudah. Untung kita hidup di Indonesia ada NU. Irak hancur lebih dulu. Saddam Hussein dipancung karena ulah Amerika dan pasukan multinasional pada waktu itu. Nyusul Libya, Mesir acak-acakan, Syria sampai sekarang. Yang lebih parah lagi Palestina. Indonesia ini alhamdulillah, walaupun kadang-kadang dua kelompok udah mau berseteru, kemudian kita marhabanan lagi, ya Nabi lagi, maulid Nabi lagi, selesai, adem lagi, alhamdulillah. Mau berantem, sholawat, ya Nabi, salam, ya Rasul, alaika, ya Habib, alaika salawatullah alaika. Itu ciri orang Islam yang baik tuh begitu, mau berantem disolawatin, selesai sudah.